Halo friends, balik lagi sama gue Ramdan di acara. Hah? Salah? Oh, bukan ya? Oh iya, taruh dulu. Bisa berubah. Halo pasien-pasienku, balik lagi, bertemu lagi, jangan bosan-bosan ya sama saya Dr. Ramdan ya. Kali ini saya akan menjawab, tidak pernah bosan-bosan menjawab semua pertanyaan Anda, dari mulai pertanyaan yang paling berfaedah ya, sampai ke pertanyaan yang lama-lama bikin saya gendeng. Ya, tidak terasa ya kebersamaan kita ini sudah mencapai 7 episode. 6 apa 7 ya? Berapa ya? 6 ya, 6 episode ya. Nah, sekarang episode ini mungkin spesial ya. Kita akan membahas semua lika-liku tentang sebuah tema, yaitu mensana in corpore sano. Apa itu? Nah, artinya itu adalah di dalam raga yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Di dalam jiwa yang kuat terdapat raga yang sehat. Ya, itulah ya, pokoknya kita akan bahas itu. Oke, sekarang ya, langsung saja. Pertanyaan pertama ya. Dok, saya sudah berhari-hari lesu, sedih, dan malas keluar rumah. Apakah saya depresi? Wah, ini pertanyaannya sebenarnya perlu kita jelaskan ya. Kadang memang susah bedain antara yang namanya ya. Tadi sampai mana? Oh ya, susah kadang ya kita membedakan yang namanya sedih dan juga depresi ya. Kadang itu sebuah kalimat yang terdengar sama tapi sebenarnya itu beda ya. Manusia itu kan memiliki berbagai macam elemen tanah, api, udara. Oh bukan ya. Manusia itu kan sebenarnya memiliki hati dan juga pikiran ya. Punya jiwa, mental, dari mulai fisik, jiwa, kemudian spiritual. Nah, itu biasanya itu satu sama lainnya saling berkaitan, membentuk kita yang disebut sebagai manusia. Seperti itu ya. Yang pertama kali dimiliki manusia ya, itu adalah emosi. Nah, emosi ini sebenarnya kita harus menjabarkan lebih langsung, biar kita tahu ya bedanya sedih dan depresi itu ya. Memang depresi itu beda dengan sedih. Sedih itu merupakan sebuah perasaan, sesuatu yang bisa diekspresikan. Tapi kalau depresi itu merupakan sesuatu sedih yang berlebihan. Nah, pertama kali kita harus mengenalkan namanya istilah emosi. Emosi itu sebenarnya itu merupakan sebuah reaksi yang spontan. Contohnya misalnya kamu lihat teman kamu jatuh ya, kamu sedih, enggak, kamu ketawain, pasti kamu ketawain. Nah, itu emosi sebenarnya, sesuatu yang spontan terjadi. Atau gini contohnya, kamu diputusin sama pacar kamu. Nah, itu kan perasaannya sedih tuh. Itu emosi yang pertama kali muncul. Emosi itu sifatnya intens. Dia itu lebih kuat tapi terjadinya singkat. Bisa dalam hitungan menit, hitungan detik, menit atau jam. Nah, itu ya, tapi udah terbatas itu saja. Itu emosi. Bisa berupa sedih, bisa berupa kegembiraan pada saat wah nilai kamu bagus, ujian lulus, gembira, senang. Nah, itu namanya emosi. Sedih itu termasuk dalam kondisi emosi ya. Bedakan ya. Sedih itu dalam kondisi emosi. Maksudnya itu ke emosi. Nah, setelah itu ada lagi namanya mood. Nah, biasanya cewek-cewek baper nih ya, biasanya cowok juga ada sih. Aduh, aku lagi gak mood nih. Aduh, mood aku lagi jelek. Nah, tapi kalian sendiri enggak tahu itu mood itu sebenarnya apa. Ayo, tahu enggak? Gak kan ya? Nah, mood berbeda dengan yang namanya emosi ya. Kalau mood itu biasanya dia itu bertahan lama, cukup lama, dan mempengaruhi yang namanya decision making, mempengaruhi yang namanya bagaimana kita melihat dunia, dan berlangsung biasanya dalam berhari-hari atau dalam berminggu-minggu. Nah, makanya sebenarnya cocok ketika kita bilang jangan mengambil keputusan ketika mood kita sedang tidak bagus. Emosi dan mood itu kadang orang tidak bisa nilai. Cuma kita sendiri yang bisa merasakan. Orang lain menilai diri kita itu dari perilaku. Kalau misalnya kita sedih, itu biasanya kita murung. Yang biasanya rame, cepaka cepiki gitu, ceritanya banyak, tiba-tiba murung. Nah, itu orang sedih ya? Kayaknya si Migi lagi sedih. Nah, itu sebenarnya dari situ. Jadi ada emosi, mood, dan juga satu lagi adalah afek. Nah, afek yang tadi saya bilang itu. Afek itu beda, itu afek legend. Beda lagi. Ini namanya apek-apek Palembang. Oh boleh. Ya itu ya, makanya ya kamu ngajak bercanda mulu ini, saya senang yang seperti ini ya. Tadi sampai mana? Oh iya, apek ya. Nah, afek itu merupakan manifestasi dari emosi dan juga mood. Nah, ini yang bisa dinilai sama orang. Kita kadang manusia itu, yang namanya manusia itu memang unik ya. Dia bisa sedih tapi ketika keluarnya itu ketawa-ketawa, tidak serasi. Nah, itu juga merupakan sesuatu yang bisa dinilai. Nah,
ketika sudah menilai 3 poin tadi itu ya, emosi, mood dan juga afek. Nah, baru kita bisa menilai yang namanya kriteria depresi. Ini nice to know ya. Saya memberitahu ini bukan berarti kalian bisa self diagnose, bukan. Ketika kalian sudah mendapat ciri-ciri seperti ini, ketika kalian sudah tidak bisa ibaratnya menganggap diri kalian menjadi senang, nah kalian artinya butuh bantuan, segera ke psikolog atau psikiatri ya. Depresi ini ya, menurut PPDGJ ya, PPDGJ itu adalah ya itulah ya, nanti ada muncul di sini saya lupa namanya. Nah, ada namanya kriteria mayor dan juga minor ya. Yang pertama itu afek legend. Afek depresif ya. Afek itu kan tadi apa? Yang keluar manifestasi dari diri kita keluar. Perilakunya depresif ya, terlihatnya menurun, afeknya menurun. Jadinya lemah, lesu, lunglai. Tadi sudah masuk ya. Yang kedua, kehilangan minat dan kegembiraan. Hal-hal yang biasanya membuat kalian gembira gitu, misalnya ngelihat kucing yang biasanya lucu-lucu, biasanya bikin kalian senang, kok jadi bikin saya nggak seneng ya. Biasanya saya makan melon jadi ketawa-ketawa, jadi seperti orang gila, sekarang enggak. Nah, itu biasanya sudah muncul kehilangan minat dan kegembiraan. Yang ketiga itu kriteria mayornya adalah berkurangnya energi. Yang tadinya suka lari-larian, suka karaokean, tiba-tiba jadi malas mengurung diri di kamar sendirian. Nah, itu juga salah satu ciri mayor depresi. Nah, ada lagi ciri minornya. Yang pertama itu konsentrasi dan perhatiannya berkurang. Terus habis itu ada harga diri dan kepercayaan dirinya berkurang. Yang tadinya semuanya jadi positive thinking, jadi negative thinking, tidak percaya dengan diri sendiri ya. Ada lagi pandangan masa depannya itu suram. Jadi kayak yang awalnya suka tadi ya berkaitan sama percaya diri, masa depannya suram, kayak aduh besok kayaknya aku ujian gak bisa lulus nih, jadi murung. Nah, seperti itu juga. Nah, tapi kriteria-kriteria tersebut itu ya, ada lagi tambahannya, tidurnya jadi terganggu gitu ya, namanya insomnia, itu gejala depresi juga. Dan nafsu makannya berkurang. Nah, tapi setidaknya gejala tersebut itu menetap selama 2 minggu ya. Kalau misalnya gejalanya berat banget tapi belum nyampe 2 minggu, itu bisa dikategorikan diagnosis yang lain ya. Itu tugasnya dokter yang mendiagnosis. Kalian tugasnya adalah ibaratnya mendapatkan ciri-cirinya untuk kalian segera berobat atau meminta bantuan profesional. Oke, gitu ya. Jadi beda ya, sedih sama depresi beda ya. Gitu ya, sudah tahu ya semuanya berarti ya. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Dok, saya keseringan banget nih ngopek-ngopek kuku kaki. Itu normal apa enggak ya, Dok ya? Tapi biasanya makin sakit itu kok makin nikmat. Nah, ini nih kalian yang biasa ngopek-ngopek kuku kaki kakakku, kuku kaki kakakku, kaku. Nah, itu ya pokoknya. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Sebenarnya itu yang namanya ngopek-ngopekin kuku, ada orang yang biasanya merasakan itu seperti kenikmatan tersendiri itu, me gusta. Nah, itu ya. Nah, itu biasanya sudah masuk dalam kategori sebenarnya self harming. Kenapa? Karena kan tadi makin sakit makin enak. Nah, ini salah satu ciri-ciri yang berbahaya juga nih, makin sakit makin nikmat. Terus itu normal normal apa enggak sih? Itu sebenarnya itu enggak ya. Itu harus butuh pemeriksaan lebih lanjut lagi. Itu bukan keadaan yang normal. Sebisa mungkin harus diatasi. Bagaimana mengatasinya ya? Itu caranya kita mencari kegiatan lain yang bisa membuat konsentrasi kita itu teralihkan. Yang biasanya kita ngopek-ngopek kuku ya ngupil gitu, atau ngorek-ngorek rahasia tetangga. Ya itu ya pokoknya dicari biasanya kan yang dicari itu adalah sensasi nikmatnya. Nah, kalian harus punya gimana caranya untuk mengganti itu ke bentuk yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, hal-hal tersebut ya, kondisi-kondisi seperti tadi itu menandakan adanya gangguan kejiwaan. Nah, macam-macam gangguan kejiwaannya, spektrumnya luas. Kalian nggak bisa self diagnose seperti tadi ya. Kalian butuh bantuan profesional ketika sudah mengganggu kalian jadi, aduh aku nggak bisa belajar sebelum mengopek-ngopek kuku. Nah, itu artinya kalian sudah mengganggu kegiatan sehari-hari. Makanya harus segera konsultasi. Ya, yang nanya ya, harus tahu ya seperti itu ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Dok, gimana sih kesurupan menurut medis? Kesurupan. Ada yang pernah kesurupan nggak? Kamu pernah nggak kesurupan? Enggak. Kesurupan, kerasukan, setan. Jangan melamun. Tidak ada gunanya. Tidak akan merubah keadaan. Kerasukan kasih sayang. Oh iya seperti itu ya. Sama kerasukan itu. Kerasukan. Sakti. Lanjut ya. Ya itu ya sebenarnya. Nama lain dari kesurupan yang menurut medis ada loh. Istilahnya kesurupan itu ya.
Nih, kalian nambah istilah baru lagi buat dipakai. Wah, itu orang kesurupan. Nah, kalian bisa ganti. Wah, itu orang dissociative trans disorder. Nah, kayak gitu. Wow. Itu ada dissociative trans disorder massal. Kesurupan massal. Nah, biasanya itu pegawai pabrik minta naik gaji. Nah, itu merupakan sebuah kumpulan kelainan perilaku ya. Nah, itu merupakan manifestasi sebagai perubahan status mental. Nah, status mental itu kejiwaannya berubah berkaitan dengan memori dan juga identitas. Nah, apa itu maksudnya? Jadi itu sebagai biasa di orang Indonesia itu dianggap sebagai fenomena ini ya, mistik. Karena kita orang timur, budaya orang timur itu kental atas sesuatu yang bersifat mistik. Padahal sebenarnya hal-hal mistik itu merupakan hal-hal mistik supranatural itu sebenarnya adalah hal-hal yang belum dapat dijelaskan secara medis atau secara saintifik. Ya, itu ya. Itu menurut secara keilmuan atau saintifik ya. Hal-hal yang belum dapat dijelaskan. Bukan berarti tidak dapat dijelaskan, tapi belum dapat dijelaskan. Beda dari dengan hal masalah agama juga itu beda, sudut pandangnya berbeda ya. Nah, biasanya secara medis itu yang namanya kesurupan atau dissociative trans disorder. Nah, itu adalah sesuatu yang disebabkan oleh yang pertama stresor psikososial. Misalnya tadi kayak pegawai pabrik kesurupan massal karena udah bekerja keras tapi gajinya segitu aja, minta naik gaji. Itu contoh yang paling sering dicuruk ya, seperti itu ya. Yang kedua, post traumatik, ketika ada suatu kejadian yang mengingatkan dia pada sesuatu yang membuat traumatis. Itu juga bisa menyebabkan namanya DTD tadi ya, kesurupan. Terus setiap orang itu biasanya punya tendensi yang berbeda-beda, baik secara genetika, sensitivitas, dan lain-lain. Triggernya beda-beda tergantung tadi traumanya seperti apa, pengalaman sebelumnya seperti apa, gitu ya. Sama faktor budaya. Di Indonesia itu faktor budayanya sangat kental sekali ya. Terus kenapa kok bisa kita menyimpulkan itu merupakan faktor budaya yang namanya kesurupan? Karena kesurupannya orang Indonesia beda sama kesurupan orang bule, ya. Gak ada kesurupan Indonesia misalnya I am tiger, itu ndak ada. Aing macan itu ndak ada di sana, I am tiger, ndak ada seperti itu ya. Makanya itu berkaitan dengan budaya. Apa tuh? Aing kamu nanya. Jadi aing kamu nanya. You asking. Nah, itu ya, itu juga. Nah, itu makanya itu berkaitan dengan sosial dan budaya juga. Capek ya, minum dulu. Tadi habis saya obok-obok pakai pulpen ya. Udah jadi saya minumnya. Aduh. Sama yang ke selanjutnya adalah caper. Cari perhatian. Ini sering kali ditemukan ya. Karena dia sudah tidak beratnya sudah buntu nih, gimana caranya aku mendapat perhatian dari orang lain. Sudah, orang kesurupan kan banyak diliatin, ya kan? Orang Indonesia itu ketika ada yang aneh pasti diliatin. Granat jatuh aja diliatin terus ya, sampai meledak. Duet. Nah itu, pasti dia cari perhatian dengan cara kejang-kejang pura-pura kesurupan. Nah itu juga. Jadi ada istilah medisnya ya, dissociative trans disorder. Oke? Begitu. Memang kondisi psikologis atau kondisi kejiwaan itu saling terkait satu sama lain. Makanya kita harus menjaga kondisi kita, gak cuma fisiknya doang, mentalnya juga harus dijaga. Jangan terlalu mikirin kerjaan tanpa mikirin juga rekreasi diri kitanya. Oke, pesan dari saya ya, di balik raga yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Ya, makanya gak cuma fisik doang, raganya jiwanya juga harus jiwa spiritual. Dan yang lainnya itu juga harus kita pelihara. Oke, gitu ya. Gitu aja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, sampai jumpa lagi.